Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Warrior. Cerita dalam film serial ini terinspirasi dari kisah legenda bela diri ternama pada masanya, yaitu Bruce Lee. Film ini mengisahkan tentang sosok ahli bela diri yang kuat bernama Ah Sam yang bermigrasi dari Cina ke San Francisco. Di sana, dia menjadi pekerja kasar untuk salah satu tong atau keluarga kriminal terorganisir asal Cina yang paling berkuasa di Chinatown tersebut. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal kisah, diperlihatkan ratusan imigran Tionghoa baru saja berlabuh di San Francisco tahun 1878. Untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Salah satu dari mereka adalah Ah Sam yang diperankan oleh aktor Andrew Koji. Puluhan warga Amerika yang tidak suka dengan kedatangan imigran Cina ini berteriak menyuruh mereka untuk kembali pulang kampung. Dan orang ini adalah Wang Chao, seorang mafia yang menjual para imigran ini kepada orang kaya Amerika sebagai budak. Petugas imigrasi kemudian mengecek dokumen mereka sebelum diizinkan masuk ke San Francisco. Petugas ini sempat menghina seorang pemuda dengan sebutan Ching Chong karena bau cubluk. Ternyata Ching Hong itu sebutan untuk etnis Tionghoa rendahan pada era itu. Karena makanannya terjatuh, Sam melarang Ching Chong untuk mengambilnya lagi. Tiga petugas ini sepertinya tidak suka dengan yang dilakukan oleh Sam. Sam sempat dipukuli di wajahnya, namun dia tidak beranjak sama sekali. Karena fasih berbahasa Inggris, Sam balik mengejek mereka hingga ini yang terjadi. Si botak terkejut, hanya dengan satu pukulan saja, kedua anak buahnya langsung tumbang. Dan kini giliran si botak yang harus menerima akibatnya telah berhadapan dengan reinkarnasinya Bruce Lee. Karena kemampuan bela dirinya itu, Chow membawa Sam ke wilayah Chinatown yang berada di San Francisco. Ternyata, Sam fasih berbahasa Inggris karena kakeknya orang Amerika. Chow menyuruhnya merahasiakan hal itu demi keselamatannya. Orang ini adalah Yong Jun yang mirip banget dengan Suneo. Dia adalah anak dari ketua gangster Tionghoa dari kelompok Hopwei. Anak buah Yong Jun tidak percaya Sam bisa mengalahkan tiga petugas imigrasi dengan cepat. I thought I'd bring him here first. Karena Yong Jun menyukainya, dia memberi bayaran kepada Chow. Dan inilah sosok ketua gangster Hopwei bernama Jun. This is a new one. What's your name? Assam. Sam mengaku berasal dari Fosan, satu kampung dengan Fong Saiyuk dan gurunya adalah Li Qiang. Father Jun menerimanya untuk bekerja karena perang dengan sesama tong atau gangster Tionghoa lainnya akan segera pecah. Tiba-tiba Jun emosi karena anak bawang ini tidak membungkuk saat dia akan pergi. What I am is the boss of the most powerful Tong. Jun menjadi sosok ketua gangster yang paling ditakuti karena pernah melawan ahli Inggris selama Perang Opium. Kala itu, hanya dengan menggunakan pedangnya saja, Jun membabat habis kru kapal Inggris itu hingga tidak bersisa. Di malam itu, petugas kepolisian menangkap dua orang penjahat yang tertangkap basah sedang membunuh dua orang Cina. Di pagi harinya, Ching Chong bekerja menjadi tukang cukurnya wali kota San Francisco yang bernama Black, dan ini adalah istrinya Penny. Lalu, pria ini adalah tangan kanannya yang bernama Buckley yang melaporkan kejadian tadi malam kepada wali kota. Diketahui, orang Cina itu sedang mengerjakan bangunan milik seorang pengusaha bernama Meriwether. Mereka harus menyembunyikan masalah ini dari media karena Black tidak ingin masalah ini mencuat yang bisa mempengaruhinya dalam pemilihan wali kota selanjutnya. Weather sangat emosi karena dua orang Tionghoa itu tukang batu terampil yang sangat dibutuhkannya. Dia menekan wali kota untuk mencari cara melindungi asetnya di Chinatown.
Buckley kemudian menemui kepala polisi yang langsung memanggil bawahannya yang bernama Bill. Wali kota ingin membentuk pasukan khusus yang ditempatkan di Chinatown. Bill ditunjuk sebagai pimpinan pasukan ini karena sangat memahami betul wilayah komunitas Cina itu. Sebagai imbalannya, Bill secara khusus mendapat kenaikan jabatan dari wali kota menjadi sersan. Bill merasa terpaksa karena dia paham betul resiko tugasnya sangat besar. Kepala polisi memberi nama 4 orang polisi yang ditunjuk untuk menjadi bawahannya dalam tugas ini. This is a steaming pile of horse shit. Dalam persidangan, pengacara meminta hakim membebaskan kedua tersangka karena tidak ada saksi saat kejadian. Tampak seorang pria bernama Larry dan dia adalah ketua asosiasi buruh Irlandia. Dan ternyata petugas polisi bernama Richard Lee hadir untuk menjadi saksi persidangan. Malam hari, Yong Jun mengajak Sam untuk keluar. Foto seorang wanita yang selalu dibawa Sam menjadi pertanyaan besar tentang siapakah wanita itu. Yong Jun memberitahu Sam bisnis molase opium yang dijalankan kelompoknya sejak di Tiongkok hingga permasalahan dengan kelompok Longzi. Setelah menikmati semangkok mie, Yong Jun mengajak Sam ke sebuah rumah bordir. Mucikarinya yang bernama Toy langsung memanggil gadis-gadis seksoi Tionghoa untuk mereka pilih. Tak cukup satu, si Suneo mengambil 2 sekaligus. Sedangkan Sam tidak menemukan wanita yang dia cari yang menyeberang 2 tahun lalu. Wanita itu bernama Xiao Jing, tapi Toy mengaku tidak pernah melihatnya. Setelah Toy memberi satu wanitanya, ada seorang PSK lain terlihat mencurigakan saat mendengar nama Xiao Jing. Ternyata Buckley hanya memiliki 1 kaki. Belum terungkap apa cerita di baliknya yang membuat Buckley kehilangan 1 kakinya lagi. Meskipun baru saja menikah, wali kota sepertinya tidak menyukai istrinya padahal dia itu cantik. Ada sejarah yang membuat Larry ditunjuk sebagai ketua buruh. Berasal dari Irlandia, Larry seorang veteran perang Lincoln yang membebaskan para budak. Dia mengajak seluruh buruh untuk melawan orang-orang Tionghoa yang dianggap mengganggu lahan pekerjaan mereka. Kelompok gangster Longzi datang ke rumah bordil untuk membawa Yong Jun karena dituduh bertanya tentang Xiao Jing. Padahal itu adalah Sham. Karena menolak dibawa pergi, Sham kembali beraksi. Walking, you can come in a fucking bag. Kalah dengan tangan kosong, mereka mengeluarkan kapaknya, namun tetap saja bukan tandingan dari Bruce Lee ini. Toy terkesima dengan kemampuan Sham. Ternyata tahun lalu ada yang mencari Xiao Jing juga, tapi keesokan harinya dia langsung meninggoy. Sham pun tidak mau memberitahu siapakah wanita itu sebenarnya. Bill mengumpulkan seluruh anggota kepolisian. Dia langsung menunjuk Harrison, Mike Lutz, Stun, dan 1 orang lagi yang mau menjadi relawan. Ternyata Lee yang sebelumnya kita lihat di pengadilan bersedia untuk bergabung. Stun rupanya tidak setuju. Lee yang baru bergabung 4 minggu dengan kepolisian ini satu kelompok dengannya hingga keduanya hampir baku hantam. Secara resmi, Sham diberi tato kelompok gangster Hopway sebagai simbol kesetiaan untuk selamanya. Dengan baju dinas barunya, Sam berjalan bersama si Suneo dan anggota lainnya di pasar Chinatown. Di lokasi yang sama, Bill mengajak Lee untuk menemui Chow. Mafia yang kenal baik dengan berbagai pihak ini menyerahkan berbagai senjata tajam kepada Bill untuk digunakan pasukannya. Dia beralasan dengan 6 peluru revolver tidak mungkin menghadapi 20.000 Tionghoa di wilayah ini. 2 buruh yang ditangkap karena pembunuhan terhadap warga Cina dibebaskan dengan jaminan oleh Larry. Dia menyebut polisi yang melaporkan mereka akan jadi urusannya. Ketika Suneo menagih uang japrem kepada para pedagang, diam-diam Sam mengikuti 2 anggota Longzi hingga ke depan rumah ketuanya. Ternyata Larry memberikan uang suap kepada Bill agar anggotanya yang bernama Lee menjauhi pengadilan. Tak lama kemudian datang seorang pria tinggi besar mengajak Larry dalam pertarungan. Seorang pria bertopeng memasuki rumah bordil terselubung. Dan ternyata dia adalah si wali kota yang lebih menyukai gadis dan pria Tionghoa sekaligus daripada istrinya sendiri. Pertarungan jalanan pun dimulai.
Awalnya, Larry mendapat kesulitan untuk meladeni pria ini, tapi akhirnya ketua buruh itu berhasil bangkit dan menumbangkan lawannya. Di malam hari, Sam mendatangi rumah Longzi untuk mencari Xiaojing. Di dalam, dia bertemu dengan tangan kanan Longzi yang bernama Liung yang diperankan oleh Joe Taslim. Li ingin tahu kenapa anak bawang ini mencari Xiaojing, tapi Sam tidak memberitahu sebelum dia melihatnya langsung. Akhirnya, keduanya terlibat pertarungan yang sangat epik. Belum jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah, wanita berbaju merah muncul menghentikan mereka. Ternyata dialah Xiaojing, adik dari Sam yang dicarinya selama ini, untuk mengajaknya pulang ke kampung mereka karena Sun yang sudah mati. Ayah mereka tewas oleh Sun yang karena saat itu Sam datang terlambat. Xiaojing justru menyalahkan Sam karena memaksanya menikah dengan Sun Yang hingga dia memperkaosnya terus-menerus. Sejak menyeberang ke Amerika, Xiaojing mengganti namanya menjadi Mai Ling. Dia tidak mau diajak pulang kampung karena rumahnya sekarang di sini. Ling tidak mau disebut sebagai pelacur Longzi karena faktanya dia menikah secara resmi. Get out! Dan inilah Longzi, suami sekaligus ketua gangster kelompok ini. Tidak ingin berperang dengan sesama Tong, dia meminta Ling untuk mengatur pertemuan dengan Jun. Kecewa dengan penyambutan adiknya, Sam bertemu kembali dengan Chow di sebuah bar. Dia minta bantuan untuk mengatur kepulangannya. Chow mengingatkan, seseorang yang sudah masuk ke Hopeway tidak bisa keluar lagi. Melihat Sam yang gabut, Toy mengajaknya untuk menikmati opium racikannya. Toy kini tahu Xiaojing alias Mai Ling adalah adiknya Sam. Toy ingin tahu apakah Sam seorang homering karena gadis yang disodorkannya tidak dia embat. Sam punya pilihan sendiri, dan setelah itu mereka pun celepot. Ling menemui Buckley yang menjadi penghubung untuk mengatur pertemuan dengan Jun demi perdamaian. Ternyata mereka berdua tidak setuju dengan perdamaian dan Buckley terlibat bisnis opium dengan kelompok mafia ini. Setelah memuaskan Sam, tak diduga Toy bukan wanita sembarangan. Dia habisi 2 pembunuh Tionghoa yang dibebaskan Larry. Saat bangun dari tidurnya, Sam mempraktekkan jurus Tai Chi Master. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Suatu malam, kelompok Longzi datang ke dermaga dengan menyuap petugas untuk mengambil opium mereka. Ternyata, Yongjun dan anak buahnya beserta Sham membuntuti mereka. Anak buah Jun ini masih tidak percaya dengan kesetiaan Sham kepada kelompoknya, namun Yongjun tetap membela Sham. Mereka bertiga kemudian beraksi. Seluruh anggota Longzi itu mereka bantai, bahkan Yongjun beraksi layaknya psikoplok. Setelah itu, dia bakar habis opium milik mereka sambil menikmati sebatang woodbray. Karena suaminya sudah sepuh, Mai Ling melampiaskan nafsunya kepada Liong. Setelah memuaskan istri ketuanya, Liong mengusulkan untuk melakukan rekrutmen anggota baru agar dapat menyaingi Hopeway. Li mendatangi rumah Bill yang sedang sibuk dengan keempat anaknya. Kepala polisi menyuruh mereka datang ke TKP lokasi pembunuhan 2 buruh Irlandia. Sementara itu, Toy memberi hukuman potong lidah kepada gadisnya yang terbukti bekerja kepada Longzi. Sampai di TKP, Lee menyimpulkan, kedua korban tewas dicincang menggunakan sebuah pedang yang kemungkinan besar dilakukan oleh orang Tionghoa. Bahkan Bill mendapat tekanan lagi dari Larry yang meminta uang suapnya dikembalikan. Masalahnya, Bill yang gemar berjudi telah menghabiskan uang tersebut. Tak lama kemudian, para polisi ini mendapat laporan penemuan mayat orang Tionghoa di pelabuhan. Let's go. Penny dan asistennya Jacob datang ke toko herbal Cina untuk membeli sesuatu. Di saat yang sama, Yongjun dan Sham datang untuk menagih Japrem. Karena menggunakan bahasa Cina, Penny mengira Sham tidak mengerti bahasa Inggrisnya.
Saat Penny pergi, Sham melihat sarung tangannya terjatuh. Ketika Bill dan Lee sedang menyelidiki TKP, datang Leong dan anak buahnya untuk membawa jenazah anggota mereka. Saat melihat jenazah anggotanya, Longzi kembali mengingatkan Mei Ling tentang pertemuan penting untuk perdamaian mereka dengan Hopeway. Melalui sumber internalnya, dia juga sudah tahu pemerintah membentuk pasukan khusus untuk Chinatown. Lalu, apakah pria tua ini juga tahu istrinya ini berselingkuh dengan Leong? What does Leon think? Dua buruh Irlandia melakukan pelecehan kepada Penny dan memukuli si Jacob. Muncul Sam tepat waktu untuk menyelamatkan Penny. Lee yang hendak menangkap mereka terkejut melihat kemampuan Sham. Tapi si Bill justru malah memukul kepala Sham dengan pentungannya. Penny sudah menyebut pelakunya dua buruh itu. Tapi tetap saja Bill menangkap Sham dengan alasan menemukan kapak di balik bajunya. Chow datang melaporkan penangkapan itu kepada Jun dan anaknya, tapi dia menolak untuk membebaskan Sham karena tindakannya bertarung dengan kulit putih justru akan mengekspos kelompok ini. Jun membiarkan Sham membusuk di penjara agar dia mendapat pelajaran sekaligus menjadi kambing hitam atas tewasnya dua orang kulit putih. Itu bertujuan untuk mendinginkan situasi Chinatown yang sedang memanas. Di depan petugas Lee, Sham berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris. Karena tidak mau menyebutkan namanya, Lee menuliskan nama dia sebagai John Chinaman. Sebelum dijebloskan ke dalam sel, Sham mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Penny meminta bantuan suaminya untuk membebaskan Sham. Tapi meskipun dia wali kota, Black beralasan pria itu anggota gangster brutal Hopeway. Dia menghubungkan Sham dengan terbunuhnya dua buruh kulit putih. Were hacked to pieces outside a pub last night. Di saat yang sama, ayahnya datang untuk menemui suaminya dalam urusan bisnis. Penny menyebut dia baik-baik saja, padahal hatinya hancur karena semenjak menikah suaminya itu belum pernah menyentuhnya. What are you talking about? Nothing. I'm fine. Sham tidak bisa berbuat banyak selain menerima nasibnya dijebloskan ke dalam penjara. Bill bersikeras pria Tionghoa ini berhubungan dengan kasus pembunuhan dua buruh Irlandia. Tapi Lee melihat tatapan yang berbeda dari Sham. Mereka bertiga membahas tentang proyek jalur angkutan kabel yang melintasi kota dengan anggaran pemerintah kota yang sebenarnya bermasalah. Dalam perbincangan itu, Buckley menyindir mertua wali kota ini karena perusahaannya akan hancur jika wali kota tidak menikahi putrinya. Itu memperjelas kalau Penny dikorbankan ayahnya demi kepentingan bisnisnya. Gagal meminta bantuan suaminya, Penny tidak menyerah. Dia datang langsung ke kantor polisi untuk menemui Sham. Bill lalu mengantarnya ke dalam ruang sel. There's your boy. Penny awalnya mengira Sham tidak mengerti bahasa Inggris untuk mengucapkan terima kasih dan penyesalan karena Sham harus ditangkap. I wanted to thank you. Tiba-tiba dia terkejut ketika Sham mengatakan dia bukan pembunuh. I'm not a murderer. Tapi dia sadar dirinya sudah dijadikan kambing hitam dengan pembunuhan. Penny memintanya untuk bertahan dan tidak boleh menyerah. You have to try. Chow mengantar Leong kembali ke pelabuhan untuk memberi hukuman kepada petugas yang berkomplot dengan Hopeway. Will you tell him? Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.